Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Balik Panulakim dari SD Nyutile 2, Kecamatan Katapang. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dongeng dari review buku yang sudah saya baca dengan judul Lutung Kasarung. Penulis Ria Utami, penerbit Sipi Buana Raya. Berikut dongengnya. Cerita Lutung Kasarung terjadi pada masa kerajaan Pajajaran. Pada saat itu kerajaan dipimpin oleh Prabu Tapa Agung. Prabu memiliki 2 orang putri, yaitu Purbasari dan Purbararang. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil kedua putrinya untuk membahas mengenai tahta kerajaan. Prabu berkata, "Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta." Seketika itu pula Purbararang tidak setuju karena ialah yang seharusnya menggantikan tahta sebagai anak pertama. Ia sangat marah dan muncullah niat jahat kepada adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Saat itu juga kulit Purbasari mendadak berubah menjadi total hitam. Oleh karena itu, Purbararang mempunyai alasan untuk mengusir adiknya dari istana. Purbasari pun diusir dari istana dengan memerintah seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sesampainya di hutan, sang patih yang berbaik hati itu membuatkan pondok untuk Purbasari sebagai pengganti istana yang sebetulnya jauh dari kata kemewahan. Dikiranya tinggal di hutan pastilah kesepian. Namun anggapan itu salah. Nyatanya dia memiliki banyak teman yang baik hati. Di antara banyak hewan, terdapat kera hitam yang sangat baik, seperti mengambilkan buah-buahan dan bunga yang indah kepada Purbasari. Lutung Kasarung, itulah panggilannya. Akan tetapi saat malam bulan purnama, si Lutung bersikap aneh. Ia bersemedi dan memohon sesuatu kepada Dewata. Lutung memang berbeda dengan hewan lainnya. Tak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merekah dan terisi air. Terbentuklah sebuah telaga kecil, jernih dan mengandung obat yang berbau sangat harum. Pada keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari untuk memintanya mandi di telaga. Purbasari berpikir, apa manfaatnya bagiku? Akhirnya ia menurutinya. Setelah menceburkan diri secara ajaib, kulitnya menjadi bersih dan kembali cantik seperti semula. Ketika bercermin di telaga, ia sangat terkejut dan gembira. Setelah sekian lama, Purbararang pun pergi ke hutan untuk melihat keadaan adiknya. Dia pergi bersama tunangannya dan beberapa pengawal. Dia pun bertemu dengan adiknya dan mereka saling berpandangan. Purbararang terkejut, tidak percaya bahwa adiknya sudah kembali seperti semula. Karena tidak ingin terlihat kalah, ia mengajak Purbasari adu panjang rambut. Purbararang berkata, siapa yang paling panjang rambutnya, dialah pemenangnya. Awalnya Purbasari menolak karena terus didesak, ia pun menurutinya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
kata Purbararang sambil mendekat kepada Indrajaya. Namun Purbararang tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Jadi monyet itu tunanganmu?" Ha. Dalam hati, Purbasari tidak yakin dapat menandingi ketampanan Indrajaya. Sangat mustahil jika seekor lutung dibandingkan dengan pria tampan dan gagah itu. Akan tetapi si lutung melonjak-lonjak seolah menenangkan Purbasari. Pada saat itu juga lutung Kasarung segera bersemedi dan seketika monyet hitam itu berubah menjadi seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah melebihi Indrajaya. Semua sangat terkejut melihat kejadian itu. Purbararang haruslah mengakui kekalahan dan kesalahannya selama ini kepada Purbasari. Ia meminta maaf dan memohon-mohon supaya tidak dihukum. Purbasari yang baik hati pun memaafkan mereka. Setelah itu, mereka kembali ke istana dan Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh pemuda idamannya. Pemuda tampan yang ternyata selama ini selalu menemani dirinya di hutan dalam wujud kera hitam. Demikian review dongeng yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.